Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sobat semuanya, Kanda Data TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas mengenai soal prediksi CPNS 2024 tentang Teorema Pitagoras beserta pembahasannya. Ada 3 soal yang akan kita kerjakan pada kesempatan ini. Namun sebelum itu saya informasikan kepada teman-teman semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanada Data TV, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Soal yang pertama, sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau kita gambarkan segitiga siku-siku itu seperti ini ya, membentuk siku-siku. Jadi ada sisi datar, tegak, dan sisi miring. Dengan sisi sisi tegaknya masing-masing 6 dan 8. Ini 6 meter, kemudian ini 8 meter. Berapa panjang sisi miring dari taman tersebut? Jadi kita ditanyakan sisi miringnya ya. Misalkan di sini A, B, C ya sisinya. Jadi, kalau kita menggunakan, rumusnya adalah misalkan di sini sisi miring misalkan kita, buatkan rumus misalkan ini adalah C, ini adalah misalkan B biar mudah ya, ini adalah A, ya. Jadi kita, mencari nilai C ya, rumusnya adalah C kuadrat ya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ini adalah 6 ya, 6 pangkat 2 atau kuadrat ditambah B-nya adalah 8 kuadrat. Ya, maka C kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36, kemudian 8 kuadrat atau 8 kali 8 sama dengan 64. Maka C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64, 30 tambah 60, 90 tambah 6 tambah 10. Berarti 100 ya, pas 100. Nah, kemudian C sama dengan akar 2 dari 100. Ini akar 2 ya. Maka C sama dengan 10 ya. Jadi di sini adalah 10 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Seorang anak berjalan dari rumah ke taman sejauh 12 meter ke arah timur. Lalu dari taman ke sekolah sejauh 5 meter ke arah utara. Berapakah jarak lurus antara rumah dan sekolah? Jadi kalau kita gambarkan, misalkan di sini adalah utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Nah, jadi kita gambarkan. Jadi seorang anak berjalan dari rumah, misalkan di sini rumah, ya, berjalan sejauh 12 meter ke arah timur, ya, ke arah timur sini ya. Nah, di sini 12 meter. Nah, selanjutnya ke arah lalu dari taman ke sekolah sejauh 5 meter ke arah utara di sini ya. Aduh, ini gambarnya seperti inilah pokoknya ya, 5. Nah, berapakah jarak lurus antara rumah dan sekolah? Berarti ditanyakan adalah yang jarak sisi miring ini, kalau kita cari garis lurus. Ini pada prinsipnya, soal ini menggunakan teorema Pitagoras. Ya, kalau kita misalkan di sini C, ini adalah A, dan ini adalah B, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya adalah 5 ya, berarti 5 kuadrat ditambah B-nya adalah 12. 12 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu sama dengan 5 kali 5 atau 25. Kemudian 12 kuadrat sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Ya, maka C kuadrat tinggal kita tambahkan 25 tambah 144 sama dengan 169 ya. Maka C sama dengan akar kuadrat atau akar 2 dari 169. Nah, maka C 169 itu sama dengan 13 ya. 13 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita telah mengerjakan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3.
Sebuah tiang setinggi 8 meter memiliki kabel penyangga yang diikat ke puncak tiang ke tanah, ya, membentuk sudut siku-siku, ya. Jadi, tinggi tiang ini 8 ya. Sudut siku-siku dalam tanah jika jarak dari dasar tiang ke titik ikatan kabel. Nah, jadi seperti ini titik ya. Nah, ini tingginya itu sebenarnya segini adalah 8 meter. Nah, ngikatnya di sini, ya kan. Ini misalkan di sini adalah 6 meter, sinilah titiknya ya. Nah, jika jarak dari satu tiang ke 6 meter, berapa panjang kabel tersebut, ya. Jadi kabel penyangga ya, jadi seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Jadi, mmm betul ya. Jadi me se se pada prinsipnya ini menggunakan Pythagoras juga ya. Jadi kalau kita ini kan C, ini misalkan ini adalah B dan ini adalah A, maka C kuadrat sama dengan ini sama hampir sama seperti nomor 1 ya, angka-angkanya ya, plus B kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat itu sama dengan 6 ya, 6 kuadrat ditambah B-nya adalah 8 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36, ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. Maka C kuadrat sama dengan 100, maka C sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, demikian pembahasan soal prediksi CPNS 2024 yang membahas mengenai teorema Pythagoras dalam soal cerita beserta pembahasannya. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mempersiapkan SKD maupun SKB untuk CPNS 2024 semoga berhasil dan semoga latihan-latihan dari Kanada TV dapat membantu memperkaya persiapan teman-teman yang sedang akan mengikuti seleksi CPNS pada tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.